Sekali lagi, bolehkah saya tanya seberapa banyak saudara datang dari luar kota atau dari provinsi? Boleh lambaikan tangan. Oke, masih cukup banyak ya. Sekali lagi terima kasih, dan saya sungguh berdoa setiap firman yang ditanamkan sungguh menjadi dasar dan fondasi yang kuat, dan juga bukan hanya sayap-sayap, tetapi bagi saya menjadi jet untuk membuat saudara terbang lebih kuat lagi. Amin. Saudara, pada pagi hari ini saya mau share tentang bagaimana kita sama-sama bisa menggenapi semua janji dan semua yang sudah Tuhan janjikan buat setiap kita. Saudara, saya ini melihat bagaimana ada sangat banyak janji dan sangat banyak, bukan hanya tema bagi saya, tapi sebuah nubuatan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Dan saya sungguh melihat bagaimana saat Tuhan memberikan meterai alam semesta, pernikahan outdoor saudara, hujan di siang hari. Dan saya tidak tahu bagaimana para pendoa itu menghentikan hujan. Memang kita punya lebih dari pawang kalau saya bilang. Pawang hujan saja masih bisa kehujanan, tetapi ini ada pawang di atas segala pawang ya. Karena kita menyembah Tuhan yang hidup, amin. Dan tiba-tiba bisa hujan berhenti, dan yang ajaib juga tidak becek. Kalau saudara datang ke acara itu bisa kering. Dan saya sungguh melihat bagaimana semua Tuhan rekayasa dengan ajaib dan luar biasa. Tapi saya ini melihat seperti ini, seberapa persen dari kita dan juga seberapa persen dari semua janji itu yang sungguh menjadi daging dalam hidup kita. Saya coba review bagaimana tema demi tema Unstoppable Generation, ada From Glory to Glory, ada tema kabut. Dulu di setiap jendela ada temanya. Mungkin kapan-kapan bisa dikeluarkan lagi supaya kita bisa mereview. Walaupun kita kekurangan jendela untuk menaruh tema baru saudara. Full. Kalau dulu temanya masih setahun sekali, setahun 2 kali. Sekarang temanya setiap minggu, setiap 2 minggu sekali. Tuhan memberikan yang fresh dan baru buat setiap kita. Tapi sungguh seberapa banyak kita ini bisa menerima. Contoh saja, kita dapat tema tentang rule the world. Dan kita dapat jubah baru, senjata yang baru, ada sayap-sayap yang baru. Kami penari membuat jubah Kaisar Cina. Saya cukup bersyukur, kemarin saya nyebrang dari ARK ke Kecapi, semua satpam, semua jemaat, bahkan ada beberapa anak-anak ngelihat jubah saya, Kaisar datang. Oh berarti on tema jubah kita ya. Karena saya sempat tidak yakin, ini tahu nggak ya konsepnya dapat nggak kalau ini Kaisar. Tapi ternyata semua security lihat, oh Kaisar datang. Oke lah, berarti profetiknya dapat saudara. Tapi seberapa banyak itu sungguh menjadi daging dan bukan berhenti di profetik. Kenapa kita bikin tentang Kaisar Cina? Karena hari ini Cina adalah salah satu negara yang menguasai dunia. Dan itu adalah sekali lagi tindakan iman, tindakan profetik. Kita juga akan menguasai dunia. Tapi seberapa persen dari saudara yang datang setiap Senin, setiap Minggu, setiap Sabtu, dan seberapa persen dari semua yang Tuhan mau berikan yang sungguh kita nikmati dan menjadi daging? Saya masih ingat, saya ini coba review waktu kita mau bikin jubah yang kali ini. Kita mengeluarkan jubah His Kingdom Be Established. Betul ya, yang ungu juga. Dan itu temanya adalah tentang bangsa-bangsa. Dan saya ini sempat berpikir gini, apakah benar kita ini benar-benar menikmati? Dan saya coba ingat bagaimana setelah jubah itu dibuat, hingga hari ini berapa banyak negara kemudian yang saya duduki dan saya datangi. Ternyata jumlahnya bukan cuma banyak. Mahanaim 200 negara. Bahkan kalau saudara berpikir waktu pandemi berhenti, tidak saudara. Bahkan tahun lalu di tengah pandemi sedang mungkin tinggi-tingginya tahun 2021 awal, kami pergi ke 5 negara. Itu adalah salah satu bagian dari tindakan profetik atau iman yang kemudian menjadi daging. Amin. Walaupun mungkin sebenarnya kalau saya boleh jujur, yang Tuhan sediakan mungkin 2 kali lipat, 3 kali lipat harusnya. Tetapi saya sungguh bisa melihat bagaimana itu tetap menjadi daging.
Bahkan di jubah yang His Kingdom Be Established, saya itu ada satu selempang dan itu dibordir semua bendera-benderanya. Dan kalau hari ini ditambahkan, itu sudah gak cukup saudara. Karena terlalu banyak. Dan saya ini sungguh melihat, tetapi apakah semua pasukan menikmati? Nah itu kan pertanyaan. Banyak saudara berkata, ya kamu kan pemimpin. Nah betul. Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa banyak kita kemudian bisa menikmati semua janji Tuhan. Mari kita sama-sama belajar. Gimana supaya kita bisa menikmati dan menggenapi semua janji Tuhan. Siapa yang mau menjadikan daging semua yang Tuhan berikan? Amin. Tema saya pada hari ini adalah FOHC. Kebaktian berapa tahun lalu ya? Fulfillment of His Covenant. Kejadian 15 ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Hari itu Abraham menerima sebuah janji yang sama. Dia menerima sebuah janji bahwa dia akan menjadi bapak dari sebuah bangsa. Boro-boro bangsa-bangsa. Punya anak satu aja enggak. Dan itu adalah sudah perjalanan sekian puluh tahun. Baru janji ini diberikan. Saudara bisa bayangkan sebagai seorang yang mandul dan tidak punya anak. Dan Tuhan datang dan Tuhan berikan janji, engkau akan melahirkan sebuah generasi yang banyaknya sebanyak bintang. Saudara jangan berpikir zaman Abraham seperti zaman sekarang, khususnya di Bekasi, yang lihat bintang cuma satu atau dua. Lihatlah bintang di langit dan saudara akan lihat satu gitu. Saya pernah ke Luwuk dan itu mungkin salah satu bintang terbanyak. Sayangnya saya pergi dengan cowok-cowok semua saudara ya. Sama Christian sama Samuel kita duduk bertiga gandengan gitu. Ini mesra banget ya gitu. Tapi bintang sangat banyak dan Abraham mencoba percaya. Dan di saat dia percaya, Tuhan memperhitungkan itu sebagai suatu kebenaran. Tapi saya melihat sebuah sisi yang lain. Hari ini saya akan coba beberkan sekian banyak. Ada Yusuf, dia diusir dan dia dibuang di Mesir. Dia menjaga kekudusan, dia menjaga dirinya, dia tidak marah, dia tidak menyimpan dendam, dia lulus semua ujian dan dia menjadi penggenap dari janji Tuhan. Yaitu dia melihat semua kakak-kakaknya menyembah kepadanya, bahkan kedua orang tuanya. Ada Yosua di Alkitab, yang kemudian di Alkitab ditulis, dari semua yang baik yang Tuhan janjikan, semua tergenapi. Itu terjadi di zaman Yosua. Ada lagi seorang bernama Rahab. Dia seorang Yeriko, seorang perempuan sundal. Tetapi dia tidak turut binasa karena dia memilih untuk membantu visi Tuhan. Ada seorang bernama Ruth, yang dia mendeklarasikan perkataan iman dan percayanya kepada Tuhan. Dan satu kalimat, bangsa mula bangsaku, Allah mula Allahku. Sebuah kalimat yang tiba-tiba merobek dan mengubah DNA-nya. Ada sebuah peraturan di mana orang Moab tidak boleh masuk ke bait Allah sampai selama-lamanya. Dan sebuah perjanjian, sebuah statement, satu kalimat mengubah DNA Ruth menjadi seorang yang melahirkan Daud dan Yesus. Ada seorang bernama Ayub yang dia memilih untuk berpandangan dengan Tuhan dan membuka matanya untuk melihat Tuhan. Dan ada seorang bernama Paulus. Buat saya dahsyat Paulus ini. Dia bukan hanya orang yang sekedar penginjil, tetapi dia adalah orang yang sungguh bekerja. Dia bukan hanya seorang penginjil, dia juga memiliki usaha tenda. Dan kalau saudara baca di Alkitab, ini ada ayatnya. Dia ini bisa mengobserve angin sakal. Jadi ini adalah orang pintar. Dia hanya melihat angin dan dia tahu ini adalah cuaca yang tidak baik. Dan orang-orang tidak mendengarkan dan singkat cerita karam kapal mereka. Tapi di situ ditulis I sense dan aku sudah mengobservasi ini adalah cuaca yang tidak baik. Dan saya ini melihat bahwa semua yang rasul-rasul dan semua pahlawan-pahlawan iman, orang-orang yang bisa menggenapi semua janji Tuhan,
mereka bisa mendapat semua janji bukan dari apa yang di luar, tetapi apa yang memang mereka sudah punya. Coba saya bacakan satu-satu ya. Abraham, saudara bisa bayangkan Abraham ini tidak punya apapun. Dia dipanggil keluar oleh Tuhan. Dia tinggal ke tanah yang antah berantah. Dan dia tidak punya anak. Saudara tahu orang yang tidak punya apa-apa dan dijanjikan, maka dia akan sepakat dan percaya saja. Namanya juga gak punya apa-apa. Yusuf adalah seorang yang memang kudus-kudus dari lahir. Makanya kalau saudara lihat berbeda dengan saudara-saudaranya, bahkan berbeda dengan ayahnya, Yusuf punya satu istri sampai akhir. Jadi kalau Yusuf digoda sama tante-tante dan dia tolak, itu bukan karena kehebatannya. Memang dia gak suka berzina. Saudara nangkep? Memang dari sononya. Kalau saudara lihat Yosua, memang sejak dari DNA-nya, sejak dia muda, dia memang jago berperang. Meskipun dia keturunan budak. Pertama kali dia dipanggil Tuhan bukan sebagai hamba, tetapi sebagai komandan perang. Dan wajar bahwa dia bisa berperang, itu wajar. Demikian juga Rahab, dia hanya seorang maaf pelacur. Dan pada waktu ada sebuah bangsa yang ingin menghancurkan Yeriko, dan tiba-tiba ada dua mata-mata dari Yeriko memutuskan untuk menyelamatkan keluarga Rahab. Ya jawabannya adalah kenapa tidak? Saudara bisa nangkap sampai sini? Rut, walaupun memang dia punya pilihan untuk kembali ke Moab, tetapi buat dia memang mungkin sifat dasarnya adalah seorang yang loyal. Dan saudara bisa lihat tentang Ayub, tentang Paulus, memang mereka orang pintar. Nah, saya ini coba pelajari orang-orang yang juga tidak mendapat janji Tuhan. Ada Kain, yang di Alkitab ditulis, dia tidak bisa mengalahkan suara iblis. Dan di saat Tuhan berkata, Kain, kalahkanlah suara binatang itu. Ada Esau yang menganggap rendah. Ada Lot yang mencintai dunia. Saudara, Lot itu orang yang dahsyat. Kalau saudara baca di Alkitab, hari itu Tuhan ingin melihat keadaan Sodom. Dan Tuhan mengirim malaikat. Dan malaikat berjalan-jalan di padang. Lot langsung tersungkur menyembah. Itu artinya mata Lot tetap terbuka. Di saat mata Ishak tidak pernah terbuka. Lot bisa membedakan antara malaikat dan manusia. Ishak tidak bisa membedakan anak sulung dan anak bungsunya. Lot itu orang yang dahsyat, tetapi dia mencintai dunia. Ada Imam Eli yang gagal mendidik anak-anaknya. Ada Usa yang teledor. Ada Rehabeam. Buat saya Rehabeam itu kasihan sekali, saudara. Saudara bisa bayangkan ayahnya itu punya 300 istri, 700 gundik. Bahkan di Alkitab tidak ditulis berapa banyak anaknya Salomo. Yang ditulis cuman kebutuhan setiap hari 6.000 liter tepung, 13.000 tepung yang biasa, 6.000 tepung yang terbaik. Ada 10 sapi, 20 dan ratusan domba, itu makanannya mereka. Jadi saudara bisa hitung anaknya Salomo ada berapa. Jadi wajar kalau Rehabeam tidak dididik dengan baik. Anaknya Salomo mungkin ratusan bahkan ribuan mungkin nyampe. Jadi sangat wajar kalau Rehabeam tidak terdidik. Di Alkitab ditulis Bapa di surga punya 2 anak, si sulung dan si bungsu. Satu hilang di luar, satu hilang di dalam. Apalagi Salomo yang manusia, anaknya ribuan. Wajar kalau Rehabeam tidak terdidik. Yerobeam tidak bisa mendapat janji Tuhan karena insecure. Wajar, dia ini hamba, dia ini pembantu. Wajar kalau dia insecure. Yosafat, dia mungkin orangnya sungkan. Dia berteman dengan Ahab. Daripada saya perang, mendingan kita berdamai. Mungkin buat saya Yosafat ini orang flekmatis, melankolis, saudara. Buat apa perang kalau kita bisa mengikat perjanjian?
Ada Raja Uzia yang menjadi tinggi hati. Ada Simpson yang memang pada hakikatnya dia suka berzina, suka perempuan. Nah, sekarang perhatikan saya baik-baik. Bagaimana engkau bisa menikmati janji Tuhan? Itu tidak pernah faktor yang di luar. Itu semua faktor yang di dalam. Baik saudara menerima janji atau saudara tidak menerima janji, itu tergantung engkau. Saudara gak akan bisa berkata, oh ya gimana ya, saudara-saudaraku menyakiti aku. Yusuf disakiti kok. Oh ya gimana, saya ini diambil semua yang saya punya. Ayub pun mengalami yang sama kok. Cuman yang membuat sebagian orang menikmati dan sebagian tidak, itu bukan faktor yang di luar. Saya pernah mendengar sebuah quotes yang berkata, kapal tenggelam bukan karena air yang di luar, tetapi air yang masuk ke dalam kapal. Itulah yang membuat kapal itu tenggelam. Saudara, saya mau katakan seperti ini. Saudara bisa menikmati semua, saudara bisa menerima semua janji Tuhan. Tetapi yang membuat engkau bisa menikmati janji Tuhan, bukan engkau anaknya siapa, bukan engkau dikelilingi oleh siapa. Itu tergantung engkau sendiri. Supaya saudara bangun, ada sebuah video yang saya ingin tampilkan. Boleh penari geser sedikit, karena videonya tentang penari. Ini adalah tim namanya V Unbeatable. Mereka adalah penari dari Mumbai, India. Mereka ini 29 orang yang usianya dari 12 sampai 27 tahun. Dan mereka, singkat cerita, mereka ikut lomba American's Got Talent. Kalau tadi Bapak Daniel Ferry menunjukkan Indonesian Got Talent, itu saudara saya loh, saudara ipar. Itu saudara kandungnya Kesia. Coba saudara bisa bayangkan apa yang menjadi alasanmu hari ini. Cristiano Ronaldo lahir dari sebuah keluarga yang sangat miskin. Dan dia harus datang berlatih setiap hari tanpa diantar oleh mobil. Kalau hari ini dia bisa main 1100 games dan mencetak gol lebih dari 815 kali. Dia ini adalah orang yang selalu membuat latihan tambahan 4 jam setelah latihan bersama timnya. 4 jam. Tidak pernah meminum yang manis, tidak pernah berpesta, tidak pernah pergi malam-malam, tidak pernah mentato, tidak pernah makan coklat dan semua lain sebagainya. Saudara, apa yang membuat janji Tuhan menjadi tergenapi itu bukan faktor yang di luar, tetapi tentang hubunganmu dengan Tuhan. Saya pernah bilang gini, mungkin kalau kita mau berkata tentang siapa lebih layak menjadi haters, menurut saya Daud itu paling layak jadi haters. Yusuf, Ayub, Paulus, semua yang menggenapi tadi jauh lebih layak menjadi haters bahtera hari ini. Coba sebutkan apa yang baik yang mereka alami. Apa coba? Saya sering bilang, coba lihat Daud. Lahir anak selir. Ada acara hamba Tuhan datang, gak diundang. Baru sebentar mengalahkan Goliat, dia sudah dikejar-kejar sama Saul sekian belas tahun. Baru menjadi raja, harus berperang lawan keluarga tuannya. Baru memimpin 12 suku, terjadi kudeta. Mau mati, dikudeta lagi. Dan saya ini sering bilang ini, apa yang bisa membuat kita menggenapi janji atau tidak, itu bukan pemimpin siapa yang paling baik dan memimpin engkau jadi seorang penggenap janji, bukan. Ujungnya itu adalah tentang engkau kok. Itu adalah semua tentang sebuah pilihan. Seberapa banyak kau mau mengejar, seberapa banyak kau mau meletakkan korban. Semua pelajaran yang diletakkan di tempat ini, semua fondasi yang ditanamkan, itulah yang ujungnya akan membuat kita menggenapi janji. Semua alasanmu tidak valid, saudara. Saudara boleh punya alasan apapun di dunia ini. Buat saya Ayub punya alasan lebih baik kok.
Seberapa banyak saudara di sini kehilangan anakmu, rumahmu, semua pekerjaanmu dalam semalam? Gak ada kan? Sampai kena kusta, semua terjadi dalam semalam, kustanya seminggu kemudian mungkin kira-kira. Coba. Adakah di sini kau yang mengalami kudeta berkali-kali dan dikudeta oleh anakmu? Saya rasa enggak. Atau mungkin saudara seperti Paulus, karam kapal pernah, disiksa pernah, dikhianati pernah? Belum. Dan demikian juga Kain. Mungkin buat saya Kain adalah orang yang sosok yang koleris dan memang pemarah dari sananya. Atau mungkin adalah Esau. Menurut saya Esau ini orang yang suka bercanda mungkin. Jadi omongannya sekedar. Ada Lot, siapa sih yang tidak mencintai dunia di tempat ini? Ada Imam Eli, mungkin orang tua yang sungkan mendidik anaknya. Atau Usa yang secara tidak sengaja mengomongi pemimpin. Usa menyentuh tabut tidak sengaja. Saudara lagi kesel, saudara lagi marah. Dan tiba-tiba tanpa sengaja saudara menjamah yang diurapi. Atau saudara Rehabeam, saudara memang dari sananya tidak terdidik. Ya gimana? Saya ini punya anak di panti asuhan. Dan saya ini baru sadar, kita ini suka bercanda, kenapa ya ini anak ini kok nuakal banget. Dan ternyata kami diceritain, anak ini dari umur 4 tahun nongkrongnya sama penjudi. Dan di situ mereka suka manggil perempuan-perempuan. Ya wajar lah kalau hari ini rodok-rodok saudara. Kalau digendong suka megang paha, katanya seperti itu. Saya bilang ya gimana ya, role model mereka penjudi yang maaf mainnya sama pelacur kok. Tapi ujungnya itu semua pilihan. Saudara bisa menjadi orang yang menggenap janji, menggenapi semua yang Tuhan janjikan. Saudara mengejar, saudara upgrade, saudara punya respon hati yang benar, saudara dididik, saudara pilih tunduk. Itu semualah yang ujungnya membuat engkau bisa menggenapi semua janji Tuhan. Semua janji Tuhan itu dahsyat loh. Di Bahtera di Mahanaim itu dahsyat. Bukan cuma dahsyat. Bukan cuma rule the complex. Bukan cuma rule the city. Rule the world. Tapi apakah saudara menjadi orang yang menggenapi janji? Atau saudara orang-orang yang punya 1000 alasan. Dan saudara tidak pernah bisa menjadi penggenap janji. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian pernikahan tadi malam. Buat saya pernikahan tadi malam sangat spesial. Kenapa? Mungkin sejak John Rick meninggal, sejak John Rick dibawa pulang ke surga, saya ini sempat mengucap, Mami Ren kehilangan seorang anak. Tapi biarlah saya ini menggantikan dan melanjutkan semua destiny dan semua cinta, semua kekosongan yang ada di hati Coach Iren. Saya sempat mengucap itu. Dan berapa kali lah waktu persiapan pernikahan, saya lihat Cinensi ini tegang banget mukanya. Apalagi sempat dibilang iblis mau membuat banjir, iblis mau bikin hujan. Wah, Bu Nancy itu mukanya tegang sekali. Saya tuh bilang, Ci, kamu tuh mempelainya Tuhan. Masa iya sih Tuhan bikin hujan di pernikahan mempelainya? Enggak mungkin lah. Tenang, saya bilang. Singkat cerita, ada yang lebih spesial. Akhirnya yang saya nantikan terjadi juga. Saya jadi MC, saudara. Saya bilang, Karolis, Cinensi, maaf ya, saya ini udah lama gak jadi MC. Apalagi saya belum pernah jadi MC nikahan. Maaf kalau bawanya KKR, saya bilang seperti itu. Nanti waktu wedding toast, saya mau berkata mari kita angkat cawan anggur di tangan kita. Buat siapa engkau yang belum menerima darah Yesus, mari maju ke depan. For it riches. Nanti saya altar call, saya minta maaf, saya bilang sebelumnya. Cuman saya lihat wah yang jilbab dikit, ya udahlah gak usah altar call, saya bilang. Tapi saya lihat sesuatu yang dahsyat seperti ini. Saya ini saudara bisa bayangkan ya, walaupun sejujurnya banyak anak-anak rohani saya yang ujungnya baik. Nah ini saya cerita.
Saya ini orang yang dari kecil menjadi orang nomor 2. Saya punya seorang kakak yang saya nggak tahu kenapa kakak saya ini luar biasa pintar dan luar biasa punya favor. Itu dari dulu. Saya masih ingat ya, saya bingung juga. Dulu di Mahanaim itu ada piala untuk ranking 1, 2, dan 3. Kakak saya itu memang rada unik ya. Dia itu kelas 1 ranking 1, kelas 2 ranking 2, kelas 3 ranking 3, kelas 4, 5, 6 udah gak pernah ranking lagi saudara. Terus naik dan tidak pernah turun. Saya masih ingat waktu saya kelas 3 kalau gak salah, saya itu ranking 3. Tapi gak dapat piala saudara. Padahal kakak saya juara 3 masih dapat. Saya kok udah enggak gitu ya. Tapi saya ini ngeliat gini, saya itu tidak pernah seperti Buin bilang ya. Ibuin ini ikut lomba puisi menang, ikut lomba ini menang. Papa saya yang Ibuin ngomong itu benar. 1 karung itu piala benar. Kami pernah kami waktu sekian puluh tahun lalu renovasi rumah. Kami keluarin barang dari gudang. Itu 1 karung, bukan 2 karung. Yang di rumah itu 2 karung. Yang ditinggal di Belanda saya gak tahu. 2 karung isinya piala. Dan saudara jangan pikir piala-pialaan. Enggak, itu piala 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2 karung digelar gitu. Dan benar saya pernah tanya papi saya, papi kalau papi juara 1 gimana? Ya papi cuma ambil pialanya terus turun. Kan papi main buat duitnya, buat senengnya. Papi seneng dapat duit terus papi turun. Enggak selebrasi buka baju, enggak. Seneng dikit kayak enggak katanya. Jadi kalau dapat piala itu ya benar. Dapat piala juara 1 tuh enggak, gitu enggak. Turun. Nyebelin sih saya coba membayangkan muka papa saya gitu ya. Dan benar pialanya tuh 2 karung. Juara 1, 2, 3, 1, 2, 3. Di rumah saya juga sama. Kokoh saya, Ko Steven juga bisa mengimbangi. Pialanya enggak 1, 2, 3. Pialanya tuh aneh-aneh. Salah satu yang saya paling suka adalah piala dari dunia fantasi. Dufan. Pialanya itu ya siapa nama monyetnya itu. Apa? Tantan ya, pokoknya itulah. Piala ya si monyet Dufan itu cuman bentuknya silver, mengkilap-mengkilap. Itu masih dipajang di rumah saya. Tapi saya itu enggak. Saya itu coba ikut semua lomba. Obaja itu pernah satu tim futsal sama saya. Mahanaim itu juara 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sekalinya saya ikut juara 4 saudara. Saya ini kayak apa ya? Kayak memang dikhususkan Tuhan untuk menjadi imam. Nah itu dia. Mahanaim itu gak pernah lebih dari juara 1, 2, 3, 1, 2, 3. Obaja top skor. Pakainya sepatu saya saudara. Jadi sepatu saya itu pernah memenangkan lomba top skor. Tuannya belum pernah. Sepatu saya dipinjam Obaja. Kenapa ya jatuh itu sepatumu robek atau apa gitu. Saya pinjemin sepatunya, sepatu saya juara. Sayanya enggak saudara. Mahanaim juara. Sekalinya saya ikut lomba futsal juara 4. Saya pernah daftar lomba spaghetti bridge. Dan saya tahu spaghetti bridge itu dari lomba turnamen piala bergilir sampai menjadi piala tetap. Sampai Mahanaim di ban dari ikut lomba. Karena selalu menang. Betul Miss Helena? 6 tahun berturut-turut. Saya gak tahu katanya sih ramuannya dari tumennya saudara saya minyak urapan. Karena tekniknya biasa. Tekniknya sama semua. Cuman ada pengurapan Tuhan, ada pendoa-pendoa yang dahsyat. Nah itulah kunci kemenangan kita. Saya pernah coba daftar. Karena saya berpikir ini akan jadi kesempatan saya menangan. Dan saya tidak lolos di Mahanaimnya. Dan yang lolos tetap juara saudara. Saudara bisa bayangin nyebelinnya seperti apa. Tapi saya tuh gini ya. Tuhan, saya tuh pengen. Saya pernah ikut lomba band. Yang bikin acara itu recent. Youth-nya Hananel. Tidak ada yang daftar. Wah saya udah bersorak-sorai. Saya sama penari Hananel Cinta. Hari itu kan belum kayak sekarang ya. Puji Tuhan mereka bikin lomba gak ada yang daftar saya bilang. Kok saya puji Tuhan, sekarang saatnya kita daftar. Saya masukin 3 tim. Ini saatnya kita juara 1, juara 2, juara 3. Uangnya buat bikin jubah. Begitu kami datang, kami taunya cuma 3 peserta. Ternyata mereka bawa dari rumah Shalom. Jadi kami ber-6 saudara. Saudara tahu kami dari Hananel juara berapa? 4, 5, dan 6. Saya bisa bayangkan, ditepukin tangan lagi, terima kasih Bu. Saya juara 4, lumayan, istri saya 5. Saya pernah ikut BINUS. Saudara bisa bayangin, saya ini lulusan termuda. Saya cuman kalah sekian hari sama kelas sebelah saya.
Jadi saya juga nggak dapat apresiasi. Saya lulusan nomor 2 paling muda di BINUS. Kayak sial banget kan. Nomor 2. Saya tuh udah muda banget. Saya lulus BINUS 2015, umur 20 tahun. Tapi lulusnya itu saya lupa bulan apa. Dan saya itu lulusan nomor 2. Sayangnya dia lulus duluan. Dia lulusnya sama, harusnya dia gak lulus saat itu. Saya summa cum laude di Malaysia. Nilai saya 3,83 kalau gak salah. Tapi ada orang yang nilainya 4, saudara. Saya ini kayak gini ya Tuhan. Kok kayaknya saya ini gak pernah dibiarkan juara di dunia. Dan ini banyak, banyak. Kalau saudara bilang suara banyak banget. Bahkan nih, ini saya curcol sedikit. Saudara bisa bayangin gak? Saya ini udah 2 tahun. Ini curcol dikit ya, kode buat Ciliani. Saya tidak pernah khotbah di hari Sabtu. 2 tahun. Khotbah di Senin. Itu suara kerasnya udah kayak, kalau Buin bilang choir, kalau saya bilang musik rock and roll saudara. Khotbahmu jelek, jreng. Saya tuh khotbah Senin. Coba saudara cek semua jadwal. Enggak, saya gak mau dipanggil Sabtu, gak apa-apa. Saya tuh gini ya. Ini khotbah saya itu emang jelek. Jadi saya itu dikasih Senin. Di saat semua orang lagi ngantuk-ngantuknya. Capek-capeknya. Semua habis acara nikahan yang datang cuma sedikit. Itu semua suara. Tapi tadi malam saya jadi MC. Kalau saudara bilang MC-nya bagus. Enggak lah buat saya. Saya bilang ke Ci, saya ingin memecat diri saya sendiri Ci. Jelek banget Ci, kita Ci ngomong belepotan, semua salah-salah. Yang bagus cuma satu, waktu deklarasi. Itu saya bagus saudara. Waktu Cinensi dan Karolis masuk, ini gak ada yang mau ngomong apa-apa kan. Udah gue deklarasi lah, selesai. Semua perjanjian gue keluarin, semua meterai saya keluarin. Itu bagian MC saya terbagus. Sama karena saya MC, saya bisa menentukan lagu All Hail dan Pesta Raja. Udah itu doang saudara. Tapi saya lihat gini, hampir tidak ada yang baik dari saya. Tapi tiba-tiba saya itu menemukan gini. Memang saya ini mungkin tidak cukup baik untuk dunia. Saya juga bukan orang paling kaya. Makanya ya rada-rada begitu sih. Saya itu orang tengah lah. Saya di kelas tuh bukan anak yang paling bodoh. Kalau kayak Obaja tuh kalau sharing enak. Saya ini ranking 1 dari belakang. Saya gak bisa ngomong gitu. Saya ranking 5 dari belakang. Dan nomor 5 dari depan. Kan gak enak ya. Gak ada kerennya ya. Saya juara 4 kan gak ada yang hebat. Saya anak kedua. Saya cucu ke-7, tengah juga itu saudara. Saya cucu ke-3 kalau dari 5 bersaudara, 6 bersaudara. Anak tengah. Kalau saudara belah keluarga Bahtera, nah saya tengahnya di situ saya muncul. Tapi tiba-tiba saya tuh menemukan gini. Mungkin tidak ada yang baik dari saya. Piala saya itu cuman dibuatin sama anak youth. Saya lupa pemimpin terbaik atau apa. Sama koko saya yang paling baik lah, band favorit. Kan kami juara 4 kan gak dapat piala kan. Koko saya jurinya, koko saya bikinin piala band favorit gitu, singkat cerita lah. Piala supporter terbaik aja dibagi 2. Karena kami seri sama yang sebelahnya. Aduh saya kesel banget. Ini satu-satunya juara supporter kalah juga kami. Tapi saya tuh lihat gini, saya mungkin bukan yang terbaik di dunia. Tapi minimal saya dibutuhkan di Mahanaim. Tidak ada MC, ini MC terbaik yang saudara punya kan. Tidak menghubungi yang lain loh. Tidak menghubungi Sari Simorangkir, Coki Sitohang, enggak. Joshua Christian yang dipanggil. Dan mereka tahu saya pasti berkata iya. Minimal saya lebih baik dari MC-MC dunia. Karena mereka tidak ada yang hadir. Saya MC kemarin saudara. Saya tidak butuh menjadi MC-nya banyak orang di luar. Saya cukup menjadi MC-nya orang Mahanaim, sudah lebih dari cukup. Tapi next time jangan panggil saya ada yang lebih baik dari saya saudara. Tapi saya ini ngeliat gini. Untuk bersyukur itu bukan faktor dari luar. Di sini ada Ko Michael yang anaknya dibawa pulang ke surga. Di saat semua hamba Tuhan berdoa pasti sembuh, tetap pulang kok. Pilihan kan? Pilihan kan? Saya sering bilang gini, haters itu cupu kamu. Kamu punya 100 alasan buat jadi haters kan? Saya punya 1000 gak jadi haters?
Pilihan. Kalau tadi Pak Ferry bilang ada banyak orang di luar yang mereka keluar karena menjadi, oke, itu pilihan. Saya punya ribuan alasan. Saya punya beragam pukulan dalam hidup saya. Dan yang membuat engkau menggenapi janji itu bukan faktor dari luar. Bapak di surga loh. Bapak yang paling sempurna, setuju? 2 anaknya hilang. 1 di rumah, 1 di luar. Itu Bapak yang sempurna. Yesus. 1 nyangkal, 1 gak percaya, 1 bunuh diri. Apalagi coba? Yang membuat engkau jadi orang yang menggenapi janji. Saudara bisa lihat Paulus. Saudara bisa lihat tentang Abraham, Ishak, Yakub. Tidak pernah karena faktor yang di luar. Itu pilihanmu. Kemarin kita baru selesai acara Materai Cinta. Saudara semua terima kebaktian yang sama. Sebagian orang komplain suaranya gak enak, speakernya gak bagus, streaming putus-putus. Tapi saudara tahu, saya itu di chat orang, Jos, saya nangis-nangis dengan streaming yang putus-putus. Walaupun putus, gak ada suara, cuma lihat video, saya nangis, saya tahu ada hadirat Tuhan. Saudara bisa bayangin, apa coba itu? Saudara pernah dengar ada kesaksian orangnya streaming dan terima debu emas? Pernah? Saya pernah ketemu orang di Singkawang. Lihat video CD Yobel besar. Di kantongnya semua emas, glitter emas, serbuk emas. Nonton DVD, saudara yang datang, kita yang nari, belum dapat serbuk emas. Itu apa sih? Pribadimu kok. Terserah engkau. Itu tidak pernah faktor yang di luar. MOG mungkin bisa membawa kita dalam penyembahan yang dalam. Mungkin ada para pemimpin. Tetapi ujungnya tentang hubunganmu dengan Tuhan. Makanya di Alkitab ditulis pada waktu Tuhan berkata Musa bawa semua orang naik. Yang mau naik siapa? Musa dan Joshua. Yang lain gak ada. Apakah karena petir yang menyambar? Enggak. Pilihan. Saya sungguh berdoa. Kalau engkau sungguh ingin menikmati janji, tidak pernah karena faktor yang di luar. Gak pernah. Saudara mau beralasan apa sih? Oh ya, saya anak orang miskin, bla bla bla. Banyak penari yang miskin menikmati janji Tuhan. Banyak kok. Oh iya, pemimpin saya Ibu Ruth, jadi mungkin galak. Ada juga pasukan Manado yang menikmati semua berkat Tuhan dan janji Tuhan. Oh iya, pemimpin saya pasif, pemimpin saya jahat. Oke, Daud, Saul jahat. Kok mereka bisa menggenapi firman? Itu tidak pernah karena yang di luar. Saudara mau menggenapi janji? Itu semua tentang yang di sini. Abraham menikmati janji bukan karena yang di luar. Ya memang dia memutuskan percaya. Daud menikmati janji bukan karena masalah, bukan karena berkat, tetapi karena dia memutuskan setia kepada Tuhan, mencintai Tuhan, menyembah Tuhan. Pilihan. Mari tutup Alkitabmu, saudara. Saya sungguh berdoa saudara jadi orang-orang yang tidak banyak alasan. PK gak naik-naik, kurang dihargai, apalagi kerjaan terlalu banyak, pemimpinnya galak, pemimpinnya pasif, pemimpinnya terlalu baik. Kita punya ribuan alasan kok. Tetapi ujungnya ini tentang engkau dan Tuhan. Engkau mau menikmati berkat Tuhan. Engkau mau menikmati meterai cintanya Tuhan. Tanya Tuhan, apa yang menjadi cawanmu? Cawan Yusuf adalah menjaga kekudusan. Cawan Paulus adalah dia upgrade dirinya. Kerjakan bagianmu, saudara. Tidak pernah karena pemimpinmu Ibu Iren, maka kamu pasti lebih bagus dari yang pemimpinnya saya mungkin. Bukan. Itu semua tentang perjalananmu dengan Tuhan. Amin.